Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengkaji ilmu al-mawaris atau ilmu al-faraid, dan kita sudah sampai pada jatah warisan anak-anak perempuannya si mayit gitu. Maka kita langsung saja pada kitabnya, bisa dilihat slide-nya. Halaman 28 subbab ke-7, yaitu jatah warisan anak-anak perempuannya si mayit gitu. Nah, misalnya contoh ada yang wafat, mayit wafat. Kemudian ahli warisnya ternyata anak-anak perempuan gitu. Salah satunya ada anak-anak perempuannya gitu. Maka dilihat kitabnya, terdapat 2 poin pembahasan. Poin pertama, jika ada saudara kandung laki-laki, dia disebut dengan akh mu'assib. Akh mu'assib adalah saudara kandung laki-lakinya si perempuan tadi, saudara kandung laki-laki, bukan seayah, bukan saudara seibu, tapi saudara kandung. Maka ia mendapatkan sisa bersama saudara kandungnya tersebut 2:1. Jadi saudara laki-laki kandungnya itu dapat 2 bagian lebih besar daripada anak perempuan gitu. Nah, poin yang kedua, jika tidak ada akh mu'assib, saudara kandung laki-lakinya, maka ada 2 keadaan. Yang pertama, jika hanya sendiri, maka ia dapat 1/2. Jika lebih dari 1, maka mereka mendapatkan 2/3. Nah, kita pindah ke slide sebelah. Ini untuk mempermudah ya teman-teman ya. Jatah warisan anak perempuan. Jadi ada 2. Yang pertama, yang sebelah ini, jika ada akh mu'assib. Akh mu'assib itu tadi siapa? Saudara kandung laki-laki. Ini kita sekarang sedang bahas ini. Jika ada akh mu'assib gitu, maka si anak perempuan mendapatkan baki, gitu ya. Baki itu sisa. Jadi ashabul furud dulu dapat, kemudian nanti anak perempuan dapat sisa bersama anak laki-laki. Dapat baki berdua, tuh bakinya berdua. Dibagi-bagi. Tapi pembagiannya adalah 2:1. Anak laki-lakinya, kandung si mayit, dia lebih besar daripada si anak perempuan gitu. Contoh. Kan kita ada yang wafat misalnya, ahli warisnya adalah pertama istri gitu ya. Kemudian binti itu anak perempuan ya, teman-teman ya. Binti gitu. Binti, kemudian yang kedua ibn gitu. Ada istri, ada binti, ada ibn. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Sini kita selesaikan bersama. Nah, istri di sini dapat berapa, teman-teman? Kemarin sudah kita bahas bahwa istri jika ada anak keturunan si mayit, maka istri mendapatkan 1/8 gitu ya. Nah, kemudian binti dan ibn, anak perempuan. Binti itu anak perempuan. Binti adalah anak perempuan. Itu anak perempuan. Ibn, anak laki-laki kandung. Anak laki-laki kandungnya si mayit gitu ya. Nah, maka binti dan ibn dapat berapa? Dapat baki. Berdua nih, teman-teman. Tuh, begini caranya. Baki. Dapat baki secara berdua. Cuma nanti si ibn 2, si binti 1 bagian gitu. Maka rasul masalahnya berapa? Rasul masalahnya itu 8. Karena cuma ada bilangan penyebutnya 1 saja, itu angka 8. Maka kita hitung sekarang panahnya. Istri dapat berapa panah? 1 kali 8, 8. 8 bagi 8, 1. Sisanya berapa? 7. Sisanya 7. Berdua tuh. Dibagi 2, binti dan ibn. Nah, di sini sebenarnya belum selesai. Bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, ibn di sini kan dapat 2 bagian, ya kan? Binti 1 bagian. Maka itu dianggap 3 orang. 3 orang. Maka 7 dibagi 3 kan tidak bisa. Dibagi binti 1, ibnnya 2. Jadi 3. 7 dibagi 3 tidak bisa. Maka artinya apa? Harus ditashih. Tashih itu dibenarkan angka panahnya. Biar bisa dibagi ke para ahli waris. 7 angka panah di sini 7 untuk bertiga, tidak bisa. Nah, maka dikalikan 3. 8 kali 3 sama dengan 24 gitu ya. Kemudian 1 dikali 3 sama dengan 3. 7 dikali 3 sama dengan 21. Nah, 21 ini bagi 3. Berapa bagiannya? Maka 21 bagi 3 7 ya toh. Maka binti dapat 1 bagian, yaitu 7. Gitu. Nah, binti dapat 1 bagian, yaitu 7 panah. Nah, sisanya berapa? 14 gitu ya. Ibn kan 1 bagiannya 7, tapi karena ibn itu ada dianggap 2 orang, jadi 7 tambah 7 14 gitu ya.
Di sini 14 untuk si Ibn. Nah, jadi artinya apa? Artinya bahwa roksu masalahnya itu 24, gitu ya. Istri dapat 3 panah, binti dapat 7 panah, dan Ibn anak laki-laki dapat 14 panah. Nah, begitu cara penyelesaiannya. Jadi jika ada akh mu'asibnya, gitu ya, dan akh mu'asibnya itu adalah saudara kandung laki-lakinya, maka anak perempuan dapat baki bersama saudara kandung laki-lakinya, itu mau kakaknya atau mau adiknya gitu. Penting dia ada akh mu'asib, saudara kandung laki-laki. Dapat sisa berdua mereka. Si anak laki-laki dapat 2 lebih besar daripada si anak perempuan, 2:1. Nah, begitu teman-teman. Kemudian lihat setelahnya, bisa teman-teman dihapus terlebih dahulu. Saya akan hapus terlebih dahulu ya. Tadi catatannya ini saya akan hapus, maka teman-teman siap-siap screenshot. Sudah screenshot? Oke, kita akan masuk ke pembahasan berikutnya. Nah, bagian yang kedua, keadaan yang kedua, bagaimana jika tidak ada akh mu'asibnya? Artinya si mayit itu saat wafat dia hanya memiliki anak perempuan saja, tidak ada anak laki-laki yang ia miliki, sehingga artinya anak perempuan itu saat menjadi ahli waris tidak ada akh mu'asibnya, saudara kandung laki-lakinya. Ingat, saudara kandung, bukan saudara seayah, bukan saudara seibu, yang disebut dengan akh mu'asib itu. Nah, maka kita lihat yang pertama, si anak perempuan dapat setengah, 1/2. Kapan? Jika dia sendirian. Jika dia sendirian, misalnya ada yang wafat, ahli warisnya adalah suami, maka ini sang istri yang wafat, suami dan binti, 1 binti gitu ya, 1 anak perempuannya 1, misalnya sini 1 binti gitu ya. Kemudian setelahnya adalah setelahnya siapa? Setelahnya paman, yang mudah saja ya. Maka kita hitung. Nah, kita hitung. Suami ini dapat berapa, 1 binti dapat berapa, paman dapat berapa gitu. Nah, kita hitung. Suami dapat berapa di sini? Karena ada keturunan binti, gitu ya. Si mayit punya keturunan, itu binti, anak perempuannya. Maka suami mendapatkan 1/4. Tadinya kan 1/2, jadi 1/4. Binti, 1 binti. Nah, karena dia sendirian nih ahli warisnya, anak perempuannya cuma sendirian, cuma 1 saja. Maka dia lihat di atas dapat 1/2. Dia dapat 1/2. Binti kalau sendirian dapat 1/2. Paman dapat apa? Paman dapat baki, dapat sisa. Nah, maka roksu masalahnya berapa? Ada angka 4, bilangan penyebutnya ada 4, ada 2 gitu ya. Maka roksu masalahnya adalah 4 gitu. Maka suami dapat berapa panah? 1/4 kali 4, 1 kali 4, 4 bagi 4, 1 gitu. 1 panah. Binti dapat berapa panah? 1 kali 4, 4 bagi 2, 2. Binti dapat 2 panah. Maka sisanya berapa? Ini 1 tambah 2, 3. Sisanya adalah 1 panah gitu. Maka di sini roksu masalahnya adalah 4. Suami dapat 1 panah, binti dapat 2 panah, paman dapat 1 panah gitu. Nah, ini binti dapat 1/2. Kenapa binti anak perempuan dapat 1/2? Karena dia sendirian. Tapi kalau misalnya dia yang kedua, contoh yang kedua, lihat sebelahnya, ya sebelah sini, dia dapat 2/3. Kapan? Jika lebih dari 1. Jika dia tidak sendirian, anak perempuannya si mayit itu punya 2, misalnya 2 anak perempuan, atau 3, atau 4, atau 5, atau 10, dan seterusnya. Yang jelas dia lebih dari 1. Nah, berapa jatahnya? Adalah 2/3 gitu. Kita lihat contoh soalnya seperti apa. Contoh soalnya sama seperti di atas misalnya ya. Kita bikin sama. Sini ada suami gitu ya. Kemudian 2 binti. Kemudian di sini paman. Gitu, yang mudah saja. Nah, kita hitung bersama-sama. Baik. Nah, kita hitung suami dapat berapa. Nah, karena ada keturunan si mayit, ada far'un waris, keturunan gitu ya, keturunan mayit, 2 binti itu. Maka suami yang tadinya mestinya dapat 1/2, jadi dapat 1/4 gitu. 2 binti. Nah, ini ada 2 anak perempuan. Berapa 2 anak perempuan? 2/3. Paman seperti biasa dapat baki, dapat sisanya. Nah, maka berapa roksu masalahnya? Roksu masalahnya di sini bilangan penyebutnya ada angka 4 dan 3. Maka dia adalah 12. Nah, maka suami dapat berapa?
1/4 kali 12. 1 kali 12, 12. 12 bagi 4, 3. 2/3 kali 12 berapa? 2 kali 12, 24. 24 bagi 3, 8. Jadi ya? Sisanya berapa? Ada kan sisanya? 3 tambah 8 berapa? 11. Sisanya 1. Nah, maka di sini rasul masalahnya adalah 12, gitu ya. Suami dapat 3 panah, 2 binti dapat 8 panah, paman dapat 1 panah, gitu. Nah, itulah jatah warisan anak perempuan. Jadi ada 3, sama ada 2 keadaan. Jika ada akh mu'assib, maka dia dapat baki, gitu ya. Ini nomor 1 ini. Yang kedua, jika tidak ada akh mu'assibnya dan dia adalah saudara laki-laki kandung, baik kakak ataupun adiknya. Ada 2 keadaan. Jika dia sendiri, maka dapat 1/2. Jika dia lebih dari sendiri, lebih dari 1 orang, maka dia dapat 2/3 seperti contoh yang sudah kita berikan. Itu teman-teman. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Jika ada yang ditanyakan maka bisa melalui grup grup ilmu Al-Faraid atau bisa di kolom komentar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.